Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha baik, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Duhai yang maha agung, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang mengantarkan kami jadi orang yang Engkau cintai, ilmu yang menjadikan kami ahli taqwa. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, petunjukmu, hidayahmu, ketakwaan ya Allah, hidup yang terpelihara dan hati yang selalu cukup. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha dekat, kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak doa, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa mengubah qada, takdir ke takdir selain doa. Ada tamu dari Batu Sangkar. Terima kasih. Padang ya Bu. Masya Allah. Terima kasih sudah jauh-jauh silaturahim. Bapak Ibu yang baik, seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi jangan heran kalau hidup ini terus-menerus diuji, karena memang di dunia ini adalah tempatnya ujian. Siapa yang sukses? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana menghadapi ujian ini? Ujian ini, ringan dan beratnya ujian bukan karena ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Ujian sederhana jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Ujian berat jadi ringan kalau ditolong oleh Allah.
Maka dalam hidup ini sederhanakan bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Siapa yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa nih di antara kita yang paling disukai Allah adalah yang paling takwa. Apa hadiah dari Allah bagi yang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa baginya jalan keluar. Maka jangan takut dengan masalah apapun, karena semua masalah terjadi dengan izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah dan segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Mudah dan susah itu Allah yang menentukan. Kalau kita disukai Allah, Allah yang memudahkan. Ini memang begitu rumusnya. Jadi kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Sok tahu kalau kita menyelesaikan sendiri. Kita ini bodoh. Tidak ada ilmu kecuali sedikit yang Allah beri. Kita ini tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya kecuali Allah yang memberi. Yang kita punya cuma dosa dan aib dan amal yang itu pun ditolong oleh Allah. Oleh karena itu jangan salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Jangan gaflok. Tahu gaflok? Apa? Itu gaplok, Pak. Gaflok, gagal fokus ya. Astagfirullahaladzim. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Kalau semua kesibukan kita pikirkan, kita tidak akan berhasil menghadapi hidup ini. Hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Kalau semua urusan kita pikirkan, kalau segala masalah kita hadapi sendiri, salah sendiri, capek, dan belum tentu selesai kalau tidak ditolong Allah. Jadi tugas kita fokus jadi orang yang disukai Allah. Udah, selebihnya Allah ngatur. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita sekarang, besok, lusa, yang akan datang sampai mati. Allah Maha tahu dan segalanya milik Allah. Gak ada satupun yang bisa mendatangkan karunia kecuali pemiliknya. Siapa? Tugas kita hidup di dunia ini adalah jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tugas kita. Jangan jangan salah fokus dalam hidup ini. Bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi orang terkenal. Kita tuh untuk jadi orang yang disukai Allah. Nanti terserah Allah. Kalau takdirnya kita kaya, kaya nanti. Tapi diatur oleh Allah kita kaya yang barokah. Kalau takdirnya jadi presiden, jadi Pak. Ada presiden taksi, ada tas presiden, apa aja yang Allah kehendak. Beneran. Kalau takdirnya jodoh, jodoh, nggak akan lari kemana-mana. Kalau takdirnya misalkan jadi apa? Jadi kun fayakun. Jelas? Nah, sekarang kita ngukur yang Al-Baqarah sudah kita bahas, sekarang kembali kita membahas supaya tahu nih kita ini. Ini saya ini kira-kira bakal ditolong oleh Allah atau tidak? Nah, kemarin sudah sering kita bahas Al-Baqarah ayat 3 tentang ciri orang takwa. Sekarang kita kembali membahas Ali Imran 134.
Ustadz bisa dibacakan dari 133, 134, 135 ya. Kita simak dulu ayatnya. Kenapa ini penting diulangi kembali? Supaya kita tahu kita tuh layak ditolong Allah atau tidak. Ini nih salah satu diantaranya. Fadhol Ustadz. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Satu-satu ya. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau bersegera ya, itu kepada ampunan Allah dan kepada berharap surga, amalan yang menuju surga. Sekarang 134. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senang berinfak, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nih satu, di ayat ini orang yang takwa tuh bisa dilihat dari senangnya berinfak waktu lapang dan sempit. Lapang dan sempit dua-duanya ujian. Kalau berinfak dalam waktu lapang namanya kita bersyukur atas kelapangan. Kalau berinfak dalam waktu sempit itu ujian keyakinan terhadap janji jaminan Allah. Jadi kalau kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, astagfirullahaladzim, sia-sia. Nah kalau orang pelit itu orang yang jauh dari ketakwaan, hidupnya akan sulit. Dan yang berinfak itu bukan yang lapang saja. Di ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang akan lapang rezekinya. Maka yang sempit rezeki pun ternyata bisa jadi ahli takwa kalau dia senang menafkahkan rezekinya. Jadi tidak jadi alasan bagi yang uangnya sedikit untuk pelit. Jelas? Justru dalam kesempitan kita tetap sedekah, itu yang akan membuat kita tidak miskin. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Mana qasat shadaqatun, dengan sedekah tidak akan berkurang harta. Jadi mari kita periksa tingkat kepelitan kita. Kenapa kita pelit? Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jadi dibisiki terus, takut berkurang uangnya, takut miskin, dihitung-hitung terus ya, dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Allah menjanjikan ampunan bagimu dan limpahan karunia-Nya, dan Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itulah sebabnya orang yang pelit itu tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada janji sang penipu dan lebih nurut kepada penipu daripada yakin kepada janji Allah dan nurut kepada
pencipta kita. Terus saya udah disebut tadi. Nah, yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Nah, bagi yang sensi, tahu sensi? Sensitif, mutersing, tahu mutersing? Mudah tersinggung. Bagi siapapun yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah terus, tidak bisa dikit-dikit marah, artinya apa? Artinya belum termasuk ahli takwa, tapi dia rajin sholat, berarti sholatnya harus diperbaiki. Karena orang yang sholatnya bagus, cirinya adalah berkurang marahnya. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan dermawan. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah dia punya rem dari sifat marah. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu normal, hadirin, ada rasa marah itu. Karena dengan adanya marah di hati, kita akan membela keluarga, membela agama, membela juga negara, menjaga kehormatan. Tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara yang benar. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi cara marahnya itu beda dengan kita. Kita itu banyak marah yang semestinya tidak marah. Tuh kan, marah ke saya kan, kelihatan jengkel. Ini apa sih ceramah nyindir terus? Gimana ibu dari Padang, tersinggung tidak? Mau pulang lagi sekarang? Jauh-jauh dari Padang disindir terus. Apaan ini ceramah dari tadi nyindir saya, nyebut pelit? Enggak nyebut bu, cuman menjiwai. Hati-hati ya, banyak yang merasa marah itu biasa. Hati-hati, marah itu artinya kita belum termasuk orang yang takwa dengan kriteria yang tepat tadi. Marah itu mencerminkan kita jauh dari pertolongan Allah. Ini serius hadirin. Banyak yang sholat, berusaha sholat, tahajud, ngaji, tapi tidak bermujahadah mengendalikan marah. Serius ini. Tidak sedikit yang baca Quran, tahajud, saum, tapi tidak ada program melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah. Padahal salah satu ciri orang takwa adalah menahan marah. Bukan tidak ada marah, hati-hati, harus ada target. Saya tidak boleh jadi orang pemarah, saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Kalau ingin disukai Allah, kalau ingin hidupnya banyak ditolong oleh Allah. Jelas? Kenapa sih orang marah? Ya, kalau orang pemarah itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia akan tersinggung, dia akan jengkel, marah-marah. Dan marah itu cenderung zolim. Apa bedanya marah dengan tegas? Dahlah, saya nggak boleh nyusahin orang pagi begini ya. Orang tegas itu cirinya dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Ulangi. Ya, seperti hakim. Hakim terus mencari fakta, lalu ada aturannya, putuskan dengan adil. Kalau orang marah tidak jelas faktanya,
tidak jelas aturannya, maka orang pemarah itu cenderung zolim. Pemarah itu hanya ingin memuntahkan nafsunya saja. Sedang nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Jadi cenderungnya zolim, 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 begitulah. Maka disebutkan orang yang perkasa dalam pandangan Islam bukan yang jago berkelahi, otot kawat, balung besi, leher beton, bukan. Orang yang paling perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu, maaf ya, orang-orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya. Makanya lihat para pemarah tuh wajahnya jadi bagus, jadi kurang bagus. Yang cakep aja Pak, kalau pemarah kelihatan jelek, apalagi nggak boleh ngomong jelek ya. Dengar kata-kata pemarah seperti orang tidak berpendidikan, betul tidak? Rendah sekali kata-katanya tuh, binatang, kata-kata yang ya kasar, kotor, dasar anak setan. Nah, dia tidak sadar bahwa setan sejati dirinya ya. Pernah dengar orang yang marah? Lihat wajahnya, dengar kata-katanya, jauh sekali dari kemuliaan. Walaupun sekolahnya, pendidikannya tinggi, rendah saja. Dan orang pemarah itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia, capek sekali, dan tidak disukai orang lain. Bu, Ibu Padang, ini Ibu batu dalam sangkar? Maut? Bukan batu dalam ginjal, Pak. Mau tidak punya suami pemarah, Bu? Yang jelas, Bu. Mau tidak? Sama ya. Suami juga tidak mau punya istri pemarah, betul Pak? Oh, nggak berani jawab kan Pak? Beraninya pelan ya, betul lah. Saya mau bergurau, tapi ini pasti dicatat. Ceritakan jangan, ceritakan jangan Bu. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, saya udah nahan menghindari hal yang tidak manfaat, tapi ini seru ya. Enggak, katanya setiap bicara harus ditahan sampai yakin manfaat baru sampaikan ya. Mau tahu? Nah, enggak gini sebetulnya ya. Jadi usahakan kita punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Kalau itu tidak ada, maka akan jadi pemarah terus. Kalau saya pemarah, saya tidak disukai Allah. Kalau saya pemarah, saya jauh dari pertolongan Allah. Kalau saya pemarah, berarti sayalah sumber masalah. Karena setiap perbuatan zolim pasti balik kepada dirinya sendiri. Ini serius hadirin. Banyak yang ingin ditolong oleh Allah, tapi dia tidak berhenti dari sifat pemarahnya itu. 3, wal'afina 'anin nas. Memaafkan di sana anin nas, orang-orang. Jadi kita harus menjadi orang yang menahan marah sudah bagus, tapi ada orang yang tidak marah mulutnya tapi dendam hatinya. Ada yang begitu? Coba acungkan tangan. Gak usah, astagfirullahaladzim.
Ada yang tidak marah ditahan, tapi di sini segede. Marah, sakit hati, dendam, tidak akan saya maafkan. Tidak boleh begitu. Orang yang ingin ditolong oleh Allah, maafkan. Duh, favorit. Kalau udah cerita ini saya suka sekali. Maafkan. Ulangi. Ada tetangga yang celetak-celetuk nggak enak. Anak kelakuannya belum sesuai harapan. Orang tua menegur kita dengan kata-kata yang bikin kita sedih. Mertua agak ikut campur. Bu, suami lincah lagi. Ibu mau suami berbaring terus. Istri ngomel-ngomel, Pak. Harus ada keberanian, Pak. Katakan dengan jelasnya. Gini-gini aja nggak berani. Istri banyak ngomel, Pak. Minta uang belanja, kasih, Pak. Ada orang berhutang ke kita, maafkan sambil nagih. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita, ke papa, maafkan. Mau jadi orang bahagia? Mau hidupnya ditolong oleh Allah? Mau urusan kita dibereskan oleh Allah? Passwordnya adalah maafkan. Itu kunci. 4, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gini, sudah kita tahan marah, udah bagus tuh, udah masuk tuh ke passwordnya. Udah gitu kita maafkan, sudah itu kita berbuat kebaikan. Pol, itulah yang akan membuat kebuka pintu pertolongan Allah. Itu jadi bukan pintar saja, bukan berpengalaman, bukan kerja keras, tidak. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, kalaupun bekerja keras, kalau Allah tidak nolong, nggak kebuka. Tapi kalau kita takwa, dan nanti Allah yang memintarkan kita, Allah yang akan membuat kita mampu, bukan bekerja keras, bekerja efektif. Mau apa? Kita kerja habis-habisan, kalau dengan sek gitu aja beres, betul tidak? Tidak hebat. Bekerja habis-habisan itu tidak hebat. Yang hebat itu bekerja efektif. Yang penting kan hasilnya solusi. Kuncinya adalah takwa. Tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dari sangkar batu? Jangan marah, Bu. Bagaimana dong? Batu sangkar katanya. Oh iya Bu, dimaafkan. Ibu mau menyebut apa aja boleh ya, bebas. Namanya juga tamu ya. Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya ya. Kita pertanyaan dari masjid dulu ya. Silakan yang masih tidur boleh dibangunkan nih. Santri biasanya tahajudnya dari jam berapa nih? Bangun nak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menyampaikan contoh marah yang boleh. Tadi Rasulullah juga pernah marah. Kalau boleh tahu realnya seperti apa marah yang boleh itu? Harusnya saya baca hadisnya ya, tapi saya tidak menyiapkan. Di antaranya seperti ini. Pada waktu perang Hunain, selesai perang, Rasulullah SAW membagikan ghanimah, pampasan perang. Nah, ke yang baru masuk Islam orang Mekah itu diberi unta banyak, kambing banyak. Nah, ada celetukan dari beberapa
yang dari Madinah yang ikut perang. Nabi kalau udah ketemu kaumnya, karena mereka kan dikasih banyak, karena mereka baru masuk Islam. Lalu maaf ya, sederhananya begini, harusnya saya baca hadisnya detail. Rasulullah juga marah, disebut tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang bersama Rasulullah. Meledaklah tangisannya. Ya, yang di Mekah hanya ditinggalkan unta dan kambing, sedangkan orang Madinah pulang bersama Rasulullah. Kata-katanya selalu benar walaupun marah. Hanya nampak dari wajah Rasulullah itu kalau marah memerah, tapi kata-katanya selalu benar dan selalu punya hikmah. Yang dimarahnya juga jadi nangis. Terbayang Pak, kita juga jadi terharu. Mereka pulang bawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasul. Baik, terima kasih. Lanjut. Ke depan saya akan coba kumpulkan keterangan bagaimana marah yang dibenarkan dan jadi amal soleh ya. Maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih pamannya kita. Tunggu dulu ya. Ibu dari Ayah Batu Sangkar. Nama saya Suryati, berasal dari Jemaah Batu Sangkar Religi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masya Allah. Di mana itu Bu? Oh di Sumatera. Di Sumatera Barat. Ya, saya mohon. Ya. Berapa jam dari sana? Sebetulnya nggak usah nanya ya, karena membuat orang jadi pusing, betul tidak? Alhamdulillah Ibu sudah selamat sampai di sini. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau nanya capek atau tidak ya, karena saya kalau ceramah juga suka ada yang nanya, macet tidak? Aduh, jadi pusing saya mikirin jalan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah sampai di sini. Alhamdulillah. 2 hari 2 malam Tuh kan akhirnya makanya kita tidak usah nanya. Kalau sudah waktunya kita tahu akan tahu. 2 hari 2 malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga capeknya jadi penggugur dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan ya. Mau nanya nih bagaimana caranya atau triknya kalau kita terlalu marah, bagaimana cara untuk mengendalikannya supaya marah kita tidak meledak-meledak gitu. Siapa yang marah Bu? Kita. Iya, kita ibu-ibu. Oh. Bagaimana menahannya tuh, apa triknya supaya kita jangan marah itu sampai meledak-meledak gitu. Saya nggak marah ke Ibu. Kalau kita kan antara Ibu dan saya Bu. Kami. Ada saya, ya. Ada kami, ada kita, ada kamu. Ibu milih yang mana? Ya, kami. Yang lain setuju? Nah ya, karena maaf ya, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf ya Bu. Saya kira kita sudah mafhum. Maksud Ibu ini hanya Ibu aja ya maksudnya. Kalau saya itu satu, kalau kami ya tidak dengan yang diajak bicara, ya kan? Jadi Batu Sangkar aja yang pemarah, betul tidak? Kalau kita, saya jadi ikutan, betul tidak? Betul? Seperti kemarin ibu-ibu mengatakan, gimana ya cara mendidik anak kita? Aduh, ini berat bagi saya, karena saya jadi terlibat ya. Nah, saya mohon maaf ya, tapi ini masukan penting, karena kalau beredar videonya dipotong jadi masalah ya.
Bagaimana kita mengendalikan marah? Pertama, memang kita harus bertekad dulu untuk tidak jadi pemarah. Kalau kita tidak punya tekad, maka kita tidak punya target. Tidak semua orang bertekad untuk tidak jadi pemarah. Banyak orang yang belum tahu bahwa sifat pemarah itu adalah bagian dari ciri orang kurang takwa. Jadi seakan-akan sebagian orang tuh marah tuh biasa, bahkan marah itu wibawa. Tidak. Marah itu tanda kita kurang takwa kalau terus-menerus marah dan tidak dengan alasan serta cara yang benar. Marah itu tanda kita lemah iman. Marah-marah terus itu tanda keislaman kita belum bagus. Marah-marah terus itu tanda kita bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tidak banyak orang yang meyakini harus jadi berhenti pemarah. Ada orang yang marah-marah saja, dari kecil terus apapun marah, dikit-dikit marah, perkara cetek marah. Tidak baik. Tidak demikian Islam mengajarkan. Rasulullah SAW sama sekali bukan pemarah. Tuh kan, ada yang marah sama saya. Bagaimana caranya? Jangan terus-terus nasehatin. Begini ya Bu. Jadi target dulu, kita tidak mau jadi pemarah, harus ada. Bayangkan caranya, bayangkan diri kita, namanya versi apa ibu-ibu batu sangkar ini. Kita harus sering membayangkan, maaf, yang ceramah ini juga begitu, membayangkan seperti apa Agim ini di masa sisa umur ini. Agim yang mudah marah, kasar, kata-katanya meledak-ledak. Atau bayangkan versi Agim yang tenang, yang bisa menahan marah, yang kata-katanya menyejukkan, lembut, setiap bicara bisa bermanfaat. Itu harus ada dulu bayangannya. Kalau kita tidak membayangkan diri kita dalam versi solehnya, takwanya, agak sulit kita berubah. Silahkan ibu bayangkan gitu ya, bayangkan nenek sihir atau nenek bijak, marah-marah melulu, atau disayang. Harus ada dulu identitas versi kita mau seperti apa ya. Jadi bukan begini, saya ingin jadi orang yang tidak pemarah. Kalau itu jadi jauh. Saya insya Allah bukan seorang pemarah. Udah kebayang tuh. Masih ingat tentang rokok? Ada orang yang belajar berhenti merokok, ditawarin rokok, Pak merokok yuk. Saya lagi berusaha berhenti merokok. Itu bandingkan dengan yang satu ini, Pak ngerokok. Tidak, saya bukan perokok. Kuat tuh, karena ketika dibayangkan saya berusaha berhenti merokok, perjalanannya seperti memang gak apa-apa merokok tuh. Tapi tidak, terima kasih saya tidak perokok. Maksudnya sekarang udah tidak perokok. 2, ibu harus minta kepada Allah supaya tidak jadi pemarah. Doa yang paling pendek, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta supaya dimudahkan berbuat baik dan minta supaya bisa meninggalkan perbuatan mungkar. Ada beberapa doa lain ya. Yang ketiga, ibu harus siap latihannya. Kalau ada sesuatu yang gak enak ke hati, gak cocok dengan keinginan, apa yang harus dilakukan? Diam.
Kemarin ada yang nanya, bagaimana saya supaya tidak marah-marah? Diam, itu kuncinya. Saya memang diam, tapi tangan saya bawa halu. Simpan halunya. Diam, diam. Biasanya tangan dan sebagainya itu mengikuti mulut. Tahan, pokoknya nggak enak hati, tersinggung, jengkel, kesel, diam. Tarik nafas, lalu keluarkan. Ya, ini serius ini. Karena ketika kita menarik nafas panjang, itu terjadi perubahan dalam cara hormon-hormon yang tadinya agak primitif, ya, amigdala yang maunya seperti menyerang atau lari menjadi lebih tenang. Makin tarik nafas. Ini tekniknya, Bu. Sambil tarik nafas, sambil zikir. Apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan. Ya, karena kalau kelas jadi masalah baru. Misalkan suami lagi menjengkelkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, suami tersinggung. Lalu sudah itu zikirnya apa lagi? Astagfirullah, ya Allah, ampun. Kita harus tahu bahwa situasi yang tidak enak itu diundang oleh dosa. Makanya istighfar pelan, ya. Ya Allah, ampun, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Yang mau dimarahkan nunggu kapan marahnya nih, ya. Allah lihat tidak kita menahan diri? Jawab. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak kita berlindung kepadanya dari tipu daya setan? Allah tahu tidak pikiran kita minta ampun ke Allah? Nah, siapa yang bisa menghilangkan marah? Allah. Kalau masih ada sisa-sisa, duduk, bergerak, ganti posisi, ya, dari berdiri duduk. Itu sunnahnya. Duduk. Kalau masih jengkel juga berbaring. Ya, tentu proporsional, ya. Jangan di pasar, ada apa ibu berbaring, ya. Tapi perpindahan posisi ini membuat delay dari marah. Allah nanti menghilangkan marah kita. Ada juga anjuran berwudu dan sholat. Bagus kalau bisa melakukannya. Tapi diam, lalu berlindung ke Allah, doa, ganti posisi, itu akan terus meredakan amarah. Bapak-bapak ingat ya, jangan berdebat waktu istri sedang marah. Ulangi. Nggak berani ngomongnya. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu istri jadi tenang. Jelas, Pak? Kalau istri sudah tenang bagaimana? Jangan berdebat ketika istri sedang tenang. Nanti marah, ya kan? Bukan nanya kapan. Ya nggak usah berdebat maksudnya. Jadi gimana? Bapak mau tidak selesai dengan debat kusir, selesai itu dengan perkataan yang baik. Lanjut, penelpon selanjutnya ada lagi? Tunggu dulu, barusan laki perempuan yang nanya. Ya, bapak dulu ya. Yang mana nih? Boleh maju sedikit Pak, mikrofonnya diberikan. Ada mikrofon? Yang mana? Maaf. Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan dari kalimat password memaafkan.
Mungkin kita sering silaturahmi pada saat Idul Fitri dan sebagainya dengan saudara jauh atau dekat. Kaitannya dengan masalah memaafkan, ada buntut hutang piutang misalnya gitu. Kita sudah bertahun-tahun ketemu silaturahmi setiap tahun, tapi hati bisa memaafkan. Ketika kita butuh justru akan berubah lagi seperti itu. Tipsnya harus seperti apa dengan orang yang seperti itu, bahkan dengan saudara sendiri? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara berhutang ke kita, ya ke Bapak atau ke kita lah semua, kalau ada yang berhutang, pertama kita harus beruntung, bukan kita yang berhutang ke orang. Menderita tuh Pak orang yang berhutang ke kita tuh, gak enak ketemunya, tertekan, malu, harga diri merasa kurang. Tidak ditagih saja sudah menderita tuh Pak. Pikirannya tidak tenang, tidur tidak nyenyak. Kalau bicara cenderung bohong, janji cenderung tidak ditepati. Kasihan orang yang berhutang. Untung bukan kita. Mudah bagi Allah diganti posisinya. Jadi kita yang berhutang. Mudah loh Pak. Makanya kita bersyukur. Kebagian takdir nolong orang, bukan yang bagian ngutang. Jelas Pak? Itu aja udah paten tuh Pak. Lalu bagaimana dong ke dia? Doakan supaya yang berhutang itu dimampukan oleh Allah, bisa bayar hutang. Karena yang bisa membuat utang lunas itu pertolongan Allah. Tapi dia banyak duitnya, cuman tetap nggak ngasih. Doakan supaya dia bisa menunaikan kewajibannya. Jadi bagaimana dong wajah kita ke dia? Wajah yang baik saja. Karena mau wajah asem, asin, pedas, yang penting bagi kita wajah yang jadi amal. Jadi gimana dong perkataan kita sama dia? Perkataan yang baik saja. Karena perkataan baik itu amal. Jadi gimana sekarang Pak? Mau tetap dendam? Allah ngelihat loh Pak, kita nyakitin atau tidak. Kita beruntung bagian nolong, bukan bagian minjem. Ada jamaah yang nanya, ini saudara saya ini kerjanya minjem uang, ini kemarin buat anaknya, sekarang buat kontrakan, lalu buat itu, gimana nih dia sering memang tidak cukup uangnya. Ya udah kalau gitu ditukar aja posisinya, mau nggak mau. Jadi sekarang dia bagian, dia rela tuh ngasih pinjam. Terakhir, selang-seling boleh Pak? Nggak apa-apa Pak? Waduh, jadi bingung nih saya dalam dilema. Maksudnya waktunya tinggal 2 menit ya. Yang ngacung 4, gini aja, ibu nanya ke yang sebelahnya, tuh yang mau nanya di sana, ya punten ya, kita ada 2 menit punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun sudah diizinkan untuk bertanya. Izin bertanya, ketika kita mau misalnya menasehati seseorang gitu ya, tapi kemungkinan besar karena memang watak dia itu akan naik gitu ketika kita nasehati gitu, apakah memang jalan terbaiknya kita tetap nasehati beliau, atau memang udahlah biar aja caranya Allah aja, nanti yang ngingetin beliau dengan caranya Allah gitu? Baik, saya paham. Ya, tidak semua orang siap menerima masukan. Ada yang kita baru mau ngasih masukan aja wajahnya sudah tidak enak. Udah gitu selain menolak, nyerang. Nah, kalau kita berhadapan dengan yang seperti ini, nasihat kita adalah dengan akhlak yang baik. Lalu doakan yang banyak.
Dengan kita memberi contoh akhlak yang baik, sebetulnya itu juga sebuah nasihat. Dengan kita bicara yang tenang, itu juga nasihat. Tambah doa. Allah melihat semua masalah yang ada. Allah tahu keadaan itu, disaksikan. Dan Allah tahu kita menahan diri, bukan tidak ingin memberi nasihat, tetapi kita sudah berpengalaman, nasihat selembut apapun reaksinya beda. Allah juga melihat kita mendoakan. Allah tahu kita nahan, Allah tahu keinginan kita, dan Allah tahu bahwa kita tidak berbicara pun untuk kebaikan. Beri contoh, doakan yang banyak. Hidup ini memang ujian. Di sanalah kita akan dapat pahala dan penggugur dosa. Tidak rugi. Rugi itu kalau kitanya yang emosional. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah. Ini ada yang mau diwisuda hari ini. Tanggal 4, jangan lupa bagi yang ingin ikut mabit, bersiapkan diri tanggal 4 sampai tanggal 5 di pesantren ini. Kelihatannya akan banyak juga yang hadir, mudah-mudahan nambah pahalanya. Sekian, selamat berjuang untuk menahan amarah, memaafkan, dan membalas dengan kebaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.